Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang limpah melampaui pemikiran kami, bahkan melampaui seluruh kejahatan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua penyediaan yang Tuhan berikan, pengampunan yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan berikan, dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah hilang walau kami tidak setia. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah ke Tuhan dan juga membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa, Tuhan, tolong kami, pimpin kami, biarlah ketika kami berinteraksi dengan teks firman-Mu dan juga pengupasannya, kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Pimpin Tuhan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami. Amin. Baik, saya akan share. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kita sampai ke pembahasan kita di bagian yang ketiga ya. Jadi kita sudah membahas bagian pertama, bagian kedua, dan sekarang kita akan membahas satu bagian lagi. Ini adalah kelanjutan dari yang kita bahas di bulan lalu ya. Nah, teks yang kita bahas hari ini adalah ayat 10 sampai dengan ayat 17 dari pasal yang pertama. Jadi di bagian pertama ini saya masih memasukkan ayat 9, karena ayat 9 itu adalah klimaksnya ya, atau bagian puncak daripada teks di dalam perikop kedua ini. Baik, saya akan membacakan buat kita sekalian, ya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan menyimak sambil menggumulkan teks ini. Ya, ayat 9, sahutnya kepada mereka, ini Yunus yang berkata, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan atau Yahweh, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, sampai sejauh itu bacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu bagian yang kemarin kita bahas ya, saya sampaikan ini adalah struktur dari bagian teks yang kita bahas ya. Jadi kita sudah membahas A, B, C, D, E, F, G, dan hari ini kita akan membahas bagian balasannya ya, F aksen, E aksen, D aksen, C aksen, B aksen, dan A aksen. Nah,
Misalnya mungkin kita yang tidak mengetahui kenapa ya kok harus dibuat struktur seperti itu gitu. Kenapa kita membacanya seperti demikian. Nah, jadi sebelum kita bahas ya supaya kita juga mendapatkan satu pemahaman yang lebih utuh, Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama itu ditulis untuk dibacakan, kurang lebih begitu ya. Jadi orang-orang Israel itu mendengar teks itu dibacakan dan mereka tidak memilikinya gitu ya, karena dulu kan tidak mudah untuk memiliki scroll-scroll itu ya. Hanya itu adalah barang-barang yang cukup langka. Nah, sehingga orang-orang Israel itu kemudian mendengarkan, dan ketika dibacakan seperti mereka beribadah pada hari Sabat, maka mereka akan dibacakan teks-teks kitab suci. Nah, karena bentuknya adalah dibaca, makanya mereka punya pengakuan iman rasuliah seperti yang kita punya itu namanya Shema atau dengarlah. Jadi mereka memang mendengar gitu. Nah, mendengar ini maka susunan teks itu biasa para penulis Alkitab itu menyusun untuk didengar ya, sehingga untuk memudahkan mereka jemaat Tuhan itu mengingatnya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu disusun supaya mudah diingat. Nah, bagaimana mereka dalam sastra mereka, maka mereka itu biasanya punya bentuk yang linear, punya bentuk yang kiastik yang seperti yang kita punya ini. Jadi mereka biasanya akan mendengarnya sehingga lebih mudah. Jadi ini ada pasangan-pasangannya, ya, pasangan-pasangannya saya sudah jelaskan kemarin. Ini supaya kita lebih ingat aja. Jadi ini pasangan-pasangannya untuk memudahkan mereka mengingat gitu. Jadi ketika mereka mengingat satu, mereka akan mudah untuk menghubungkannya dengan bagian yang lain karena terlihat sebagai satu bentuk bangunan gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bagian bawahnya tadi ya, yaitu F aksen dan sebagainya. Nah, di bagian awal sampai bagian G ya, A B C D F G, kita memang tidak mendengar sama sekali suara Yunus ya. Jadi Yunus itu ada tindakannya dijelaskan, tetapi tidak ada kata-katanya. Kata-katanya belum muncul nanti di tadi ya di ayat 9 itu ya klimaksnya. Waktu dia memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang Ibrani dan dia seorang yang takut akan Tuhan, maksudnya artinya dia menyembah Yahweh Allah Israel, dan Yahweh itu adalah Allah atas langit, bumi, dan laut. Nah, kita akan membahas bagiannya satu persatu ya. Di sini ya, di bagian ini, bagian F aksen ya, pasangannya dari F ya, di sini katakan sailors demand an explanation from Jonah of what he told. Jadi para awak kapal itu kemudian meminta kepada Yunus penjelasan ya tentang semua yang dijelaskan itu di ayat 9 tadi ya. Nah, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Gitu. Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi sebenarnya jawaban Yunus ini jauh lebih panjang ya dari ayat 9 kalau kita perhatikan. Namun penulis sengaja menyusunnya demikian. Jadi yang itu tidak dimasukkan, tapi bukan sebagai narasi jadinya. Jadi bukan sebagai perkataan Yunus, tetapi sebagai narasi. Jadi pengakuan iman di ayat 9 itu lebih singkat ya, penjelasan lain itu ada di ayat-ayat sesudahnya. Makanya kita ketemukan di sini ada satu kalimat ya, hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Tapi sebenarnya Yunus mengatakannya, tapi tidak dituliskan oleh penulis kitab ini sebagai satu ucapan Yunus secara langsung, tapi bentuknya jadi narasi. Nah, kenapa demikian? Karena memang disusun supaya Yunus itu mengucapkan kalimat-kalimat yang pas, supaya susunannya tadi saya bilang, supaya pas, sehingga pembaca bisa mengingatnya dengan baik. Nah, jadi mereka kemudian tanya ya, tentang Tuhan. Jadi kalau bentuknya Tuhan seperti ini itu artinya Yahweh ya. Kalau bentuknya huruf besar semua itu asal katanya adalah Yahweh. Nah, jadi ini ya mereka tahu bahwa Yahweh adalah Allah orang Israel dan mereka menjadi takut karena Allah tersebut mampu memberikan badai sehebat itu di luar daerah Israel. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yunus, Allah langit, laut, dan darat. Nah, kenapa mereka itu menjadi sangat takut? Mereka itu secara prinsip adalah politeisme. Ya. Jadi mereka itu menyembah semua Allah sebenarnya. Jadi mereka itu mengakui semua Allah dan mereka itu hormat gitu ya kepada Allah lain. Tapi yang mereka tahu adalah Allah atas, misalnya Allah atas
atas daerah Syria itu uh, hanya hanya berkuasa atas daerah itu. Allah laut hanya berkuasa atas di laut. Allah darat berkuasa atas darat. Allah langit hanya berkuasa atas langit. Jadi tidak ada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini Yunus menampilkan Yahweh sebagai Allah yang berkuasa atas langit, bumi, langit, laut, dan darat. Gitu. Hal ini yang membuat mereka itu menjadi sangat takut. Jadi Allah ini adalah Allah yang lebih besar daripada Allah yang mereka tahu. Allah-Allah yang mereka kenal itu adalah Allah-Allah yang lebih spesifik pada bagian masing-masing. Ada Allah khusus kesehatan, ada Allah khusus pertanian, Allah khusus pelayaran dan sebagainya gitu. Sehingga mereka akan menyembah kepada banyak Allah supaya Allah itu menolong siapa saja gitu. Tetapi ternyata Allah Yahweh yang diperkenalkan oleh Yunus ini adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia itu tidak, kan dikatakan di sini ya, kan ironi ya, seperti yang saya sampaikan bulan lalu. Jadi kan dikatakan bahwa jauh dari hadapan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya dia berada jauh dari tanah Israel. Jauh dari hadapan Tuhan, artinya itu dia menjauh begitu. Tetapi Allah Yahweh ini mampu mengejar, atau Allah Yahweh ini menguasai segala tempat. Nah, itu menjadikan mereka takut. Jadi Allah ini, Allah yang disembah oleh Yunus ini adalah Allah yang mampu melakukan sesuatu lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Dan Allah ini adalah Allah yang bisa menghukum dan sebagainya, melampaui apa yang mereka kenal begitu ya. Itu sebabnya mereka semakin takut lagi karena Yunus itu ternyata meskipun dia adalah orang yang dikatakan takut akan Tuhan untuk percaya kepada Yahweh, mereka itu semakin takut karena Yunus telah membuat Allah itu murka dan menggoncangkan laut dengan hebat dan mengancam nyawa. Nah, asumsi mereka adalah Yunus melakukan kejahatan yang sangat besar hingga Allah mengejarnya dengan cara demikian. Nah, ternyata kalau kita tahu ya, dosa Yunus itu adalah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kesalahan Yunus itu atau dosa Yunus itu adalah meninggalkan Tuhan gitu ya, atau jauh dari hadapan Tuhan. Jadi di sini sebenarnya yang kita temukan adalah satu hal yang gini ya, Yunus yang sangat minim bicara ditampilkan oleh penulis kitab ini, tapi Yunus yang minim bicara ini sebenarnya membawa atau menyembah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan peristiwa atau pengalaman Yunus ini menjadi satu hal yang membuat awak kapal itu terbuka atas siapakah Allah Yahweh itu. Nah, selanjutnya di bagian accents ya, accent and zealous effort to ascertain what they must do, inquiry of Jonah. Ya, bertanya mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora gitu. Jadi bagi mereka itu, kalau mereka itu ngitung sebenarnya mungkin kalau melarikan diri itu dari satu tugas mungkin bukan dosa yang besar banget ya. Tapi kemudian mereka melihat bahwa ini adalah satu kesalahan yang serius gitu. Jadi mereka mereka itu berpikir, wah, ini harus ada sesuatu yang harus mereka lakukan karena ini mereka akan mati kalau enggak. Karena Allah yang dibawa atau disembah oleh Yunus ini Allah yang betul-betul hidup gitu, betul-betul berkuasa dan betul-betul ngejar banget gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya belum melihat satu peristiwa konfirmasi ya, tapi mereka sudah mendapatkan informasi. Saya ulang ya, mereka itu belum mendapatkan konfirmasi, tapi mereka sudah mendapatkan informasi. Artinya gini, mereka melihat bahwa badai ini bergejolak atau kapal ini terancam gitu ya. Dan kemudian mereka sudah mencoba segala cara. Mereka tidak tahu ini kenapa. Tapi ada orang di dalam kapal itu bernama Yunus yang kemudian memberikan informasi bahwa ini penyebabnya dia. Tapi kan mereka belum mendapatkan konfirmasi apakah dengan tindakan, apakah betul ini semua karena Yunus gitu. Jadi mereka baru mendapatkan informasi tapi belum mendapatkan konfirmasi. Nanti mereka baru mendapat konfirmasi ketika mereka lemparkan Yunus sesuai permintaannya dia, laut tiba-tiba reda. Itu baru mereka mendapatkan konfirmasi. Tapi sekarang mereka belum mendapatkan konfirmasi. Mereka baru mendapatkan informasi dan mereka tidak ada pilihan lain ya. Mungkin
istilahnya itu ya mereka percaya aja nih kepada Yunus karena inilah informasi yang mungkin paling paling masuk akal lah ya di dalam situasi seperti yang mereka hadapi gitu. Jadi mereka ini sedang ya terancam nyawanya, ya kalau orang terancam nyawanya ya apa aja bisa mereka lakukan ya. Jadi kayak waktu kasus-kasus COVID di awal itu orang itu belum pada tahu bagaimana cara melakukan atau menanganinya. Jadi mereka itu cuma punya banyak informasi. Misalnya, oh makan buah ini gitu ya, makan obat ini gitu, makan ini, itu belum ada konfirmasi, tapi cuma ada informasi dan mereka semua coba gitu. Jadi ketika terancam nyawa ya biasanya kita itu tidak menunggu konfirmasi, tetapi langsung mengeksekusi informasi. Nah, jadi respon wajar dari mereka ya karena ketakutan itu, mereka bertanya kepada Yunus. Ya dia nabi kan, dia mengatakan bahwa karena dia nih gitu. Nah, maka dia bertanya kepada Yunus, ya jalan keluar dari situasi yang genting tersebut karena Yunus adalah nabi Tuhan, sementara badai itu mengancam nyawa mereka. Dan mereka tahu mereka bukan objek dari murka Tuhan, ya, tapi ya mereka bisa mati ya karena berada di kapal yang sama dengan Yunus itu. Jadi mereka itu mencoba untuk istilahnya itu mencari solusi ya, menyelamatkan diri mereka yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yunus gitu. Jadi Yunus yang berdosa, kenapa kami harus yang kena? Gitu. Jadi mereka mencoba untuk mencari solusi. Bagaimana caranya supaya mereka bisa lepas dari kondisi yang mematikan mereka ini, gitu ya. Nah, mereka bertanya, ini adalah usaha yang mereka bisa lakukan, sama seperti usaha yang mereka lakukan sebelumnya adalah mereka berdoa, mereka membuang muatan kapal gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat serius gitu ya untuk melakukan jalan keluar atau solusi dari apa yang sedang mereka cari gitu, yaitu sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Nah, selanjutnya di sini Jonah finally acts ya. Ini akhirnya dia menyelamatkan orang di kapal itu. Kemudian di bagian C-nya, sailors frantic and futile effort to save ship by rowing harder. Nah, dalam kasus ini Yunus berkesan ya. Ini ya. Jadi kan dia mengatakan ya, angkatlah aku, dia bilang, ini kan solusinya. Dia tanya, "Oh, bagaimana apa yang harus kami lakukan?" gitu. Kemudian Yunus mengatakan, "Gini, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa kan akulah badai ini menyerang kamu." Lalu respon mereka adalah, berdayunglah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelombang menyerang mereka. Nah, kalau kita baca, Yunus ini kayaknya memang agak baik gitu ya. Jadi dia terkesan baik sekali. Dia mau mengorbankan dirinya gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu bisa mendapatkan satu afirmasi atau konfirmasi tentang apa yang sikap ini gitu, bahwa apakah benar-benar Yunus itu karena memang baik karena dia mau mengorbankan dirinya bagi semua awak kapal itu, kemungkinan jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan baik-baik dari seluruh teks di dalam kitab Yunus ini, Yunus itu memilih untuk mati dibandingkan Niniwe bertobat gitu. Jadi dia lebih suka Niniwe itu binasa dibandingkan diselamatkan oleh Tuhan atau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Yunus sebenarnya lebih memilih mati dibandingkan menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. Jadi kalau misalkan dia minta untuk dilemparkan ke dalam laut, besar kemungkinan maksudnya dia adalah supaya dia mati saja gitu. Jadi jangan menyelamatkan Niniwe. Lebih baik mati buat dia dibandingkan memberitakan Injil kepada atau memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe. Nah, di sini kita lihat bahwa kemungkinan besar Yunus ini tetap berada pada track yang sama gitu ya, yaitu menjauh dari hadapan Tuhan atau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus ini adalah orang yang konsisten untuk hal ini. Jadi dia tahu bahwa dia tahu dia akan pergi ke Niniwe dan di Niniwe dia akan beritakan firman Tuhan dan dia tahu Allah itu baik dan dia tahu setiap pemberitaan firman Tuhan itu bertujuan untuk memulihkan mereka sejak apapun mereka dan kemudian dia tahu kalau kemudian Allah yang baik itu yang mengutus dia ke Niniwe akan memulihkan Niniwe, maka Niniwe akan bertobat dan dia tidak suka hal itu, maka
lebih baik dia tidak pernah pergi ke sana gitu, dan dia lebih baik mati. Nah, akhirnya dia kan pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan supaya dia tidak diutus oleh Tuhan. Dan kemudian ketika terjadi peristiwa di kapal ini, maka dia pikir lebih baik saya mati gitu. Nah, jadi dia mengatakan angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut, maka pasti laut ini reda karena dia tahu bahwa ini adalah penyebabnya adalah dia sendiri gitu. Dan daripada mengancam nyawa awak kapal yang lain, lebih baik dia saja yang dilemparkan. Nah, jadi memang di sini kita mendapatkan satu kesan yang baik dari Yunus, tetapi kalau kita lihat secara konteks dari kitab ini, maka kemungkinan besar adalah Yunus bukan mau menyelamatkan awak kapal, tapi mau tetap mencapai tujuannya, yaitu tidak pergi ke Niniwe, dan Niniwe itu binasa karena dosa mereka. Ya, nah, jadi memang kita kalau pikir-pikir ada ya hamba Tuhan seperti ini, ya ada ya, malah dia adalah seorang nabi yang dicatat oleh Tuhan, dicatat bagi kita di dalam Alkitab. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin contoh yang diberikan oleh Yunus ini memang sangat sangat ekstrim ya, tegas begitu. Dan mungkin kita tidak mendapatkan satu asosiasi dalam hidup kita atau dalam pengalaman kita seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kita bisa dan mungkin juga pernah atau mungkin juga sering melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yunus ini dalam porsi yang berbeda gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu lebih cenderung punya misi sendiri, punya goal sendiri, punya tujuan sendiri untuk diri kita sendiri, menggunakan pelayanan, yang menggunakan misi, yang menggunakan berbagai hal sebagai bungkusnya gitu ya. Jadi mungkin pola dan cara yang kita lakukan itu sedikit berbeda ya dengan hal yang ekstrim atau eksplisit yang dinyatakan oleh Yunus ini gitu. Ya, ini yang maksudnya kenapa kita perlu bisa ya menelaah hati kita, karena memang kita cenderung melakukan hal yang kurang lebih sama gitu. Itu sebabnya firman Tuhan ini dituliskan kepada kita, karena kita akan jatuh kepada hal yang sama. Contohnya begini ya, kita sebenarnya kadang-kadang tuh kesal atau mungkin kita tuh bisa mengkritik ya hamba Tuhan kah atau siapa begitu ya, pelayan di gereja atau siapa saja di dalam tim pelayanan yang kita lihat, kita merasa dia begitu bebal gitu. Kok bisa ya orang seperti itu tuh kok nggak ngeh gitu ya dengan banyak hal masukan dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang kita pikir ya dalam perspektif kita kok begitu bebal dan susah sekali diatur dan sepertinya mau menang sendiri. Nah, itu kan dari perspektif kita. Nah, coba kalau kita lihat dari perspektif dia, dia mungkin tidak merasakan hal itu dan dia tidak melihat hal seperti itu. Nah, sama, pada waktu kita bisa mengkritik atau melihat orang lain seperti demikian, kita juga sama. Orang lain yang melihat kita, sebenarnya kita itu bebal, kita itu mau menang sendiri, kita itu terlalu ego, kalau kita itu sebenarnya menggunakan Tuhan dan sebagainya sebagai bungkus saja gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang melakukan misi kita memberontak kepada Tuhan atau lari dari hadapan Tuhan atau sebenarnya kita sedang melakukan apa yang menjadi kita suka begitu. Jadi hal ini yang perlu kita mungkin untuk refleksikan di dalam hidup kita, karena kita akan sering terjebak seperti hal-hal seperti ini dalam posisi-posisi atau dalam kapasitas yang lebih kecil gitu. Nah, di sini kita lihat ya, respon dari awak kapal itu yang saya jelaskan di sini sebagai orang kafir atau pagan, ya, ternyata itu positif gitu. Mereka itu ternyata berespon dengan baik gitu. Mereka tidak mengatakan, oke, kalau kamu memang mau saya lempar ya lempar gitu ya. Jadi mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Jadi ini sebuah ironi ya. Ironi, yang satu adalah hamba Tuhan, yang satu lagi itu adalah orang kafir gitu. Orang kafir ini hormat sama Tuhan dan nabinya, yang nabinya ini tidak hormat kepada Tuhan dan tidak memikirkan orang lain gitu ya. Jadi ini adalah ironi yang cukup besar sebenarnya di dalam teks ini. Nanti kita akan lihat juga di dalam pasal yang ketiga-4 juga akan ketemu ironi-ironi. Dikatakan di sini mereka tuh berdayung sekuat tenaga ya, mereka tuh berdayung sekuat tenaga untuk menyelamatkan
kapal itu menyelamatkan Yunus supaya Yunus itu bisa didaratkan di kapal dan tidak dilemparkan ke laut gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk membawanya ke darat dibandingkan mengikuti perkataannya itu dilemparkan ke laut gitu. Jadi mereka memikirkan, loh, kalau mereka lemparkan Yunus ke laut kan Yunus itu mati gitu. Jadi mereka membentuk ini nabi Tuhan loh, nabi Tuhan loh. Ya mereka tidak pusing apakah nabi Tuhan ini salah atau tidak, tapi mereka respect kepada nabi Tuhan ini gitu. Jadi mereka mikir janganlah gitu, mereka akan terus berjuang. Tapi Allah yang tidak mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu, sehingga kemudian Allah mencegah mereka sampai ke darat ya, dengan membuat laut itu semakin bergelora dan menyerang mereka. Jadi sekuat tenaga usaha yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa sampai ke darat. Gitu. Jadi mereka tidak akan bisa menyelamatkan Yunus gitu. Yunus akan tetap ada dalam kapal itu atau dilemparkan ke laut ya. Nah, ini bagian B. Nah, jadi sailors cry out ya, kara bahasa yang sama digunakan di bagian B. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Jadi mereka sekarang berseru langsung kepada Tuhan. Yang tadinya mereka tuh berseru kepada Allah-Allah mereka ya, kepada Allah mereka masing-masing. Sekarang mereka berseru kepada Yahweh. Lalu berseru mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Jadi mereka tahu, oke deh kalau gitu tidak ada jalan lain gitu ya. Pilihannya adalah kami mati bersama Yunus atau Yunus ini dilemparkan ke laut seperti informasi yang mereka dapatkan dari Yunus. Jadi pilihannya cuma itu ya, mati bersama Yunus atau membunuh Yunus lah kurang lebih begitu ya dalam bahasa yang lebih ekstrim. Nah, kalau mereka itu membunuh Yunus dan ini adalah nabi Tuhan, maka mereka juga takut gitu. Maka mereka juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah gitu. Biarkan kami supaya kami itu jangan binasa karena dosa Yunus ini gitu. Tapi karena kami harus melemparkan Yunus ini ke laut, tolong Tuhan janganlah tanggungkan dosa itu kepada kami gitu. Karena kami tidak ada pilihan lain gitu. Karena itulah yang harus kami lakukan. Dan engkau telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi mereka menghormati Allah dan mereka tahu Allah bertindak secara benar dan baik. Dan mereka itu mengakui bahwa Allah Yunus itu Allah yang baik dan benar. Nah, jadi mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan seluruh awak kapal adalah dengan membinasakan Yunus. Yaitu dengan melemparkan Yunus itu ke laut, karena itulah jalan keluarnya menurut sang nabi gitu. Jadi mereka berdoa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan dan mereka itu berseru. Jadi kalimat yang dipakai di sini memang kalimat yang sangat serius ya. Jadi itu mereka berseru kepada Tuhan. Jadi mereka betul-betul memohon kepada Tuhan, Tuhan please jangan biarkan kami binasa dan karena kami harus melemparkan Yunus, janganlah tanggungkan dosa itu kepada kami. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, di sini kita menemukan lagi ya, Yunus itu tidak berdoa. Jadi Yunus itu tidak berdoa untuk memohon kepada Tuhan untuk awak kapal ini. Jadi Yunus tidak tampil di sini sebagai seorang nabi yang baik. Yunus itu betul-betul seperti orang yang tidak pedulilah dengan semua yang lain. Hanya peduli dengan dirinya sendiri, misinya, egonya, dan keinginannya. Gitu. Ini seorang nabi. Tetapi orang-orang pagan ini, orang-orang kafir ini, orang-orang yang ada di kapal ini yang menyembah dewa-dewa berhala itu, mereka itu justru respect sekali kepada Tuhan. Dan ini yang kita sebut sebagai ironi yang luar biasa gitu ya. Dan kita akan menemukan ini juga banyak hal dalam kehidupan nyata kita, bahwa kita orang Kristen, kita yang mengenal Tuhan, tapi kita justru yang mengabaikan Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, dan mungkin juga orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, justru mereka yang menghormati Tuhan kita gitu. Jadi permohonan mereka adalah permohonan yang sederhana, yaitu tidak membinasakan mereka karena kesalahan Yunus kepada Tuhan gitu. Jadi mereka hanya mohon, oke Tuhan, kami tidak mau binasa, kami pengen menyelamatkan diri kami dan kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Nah, jadi saudara di sini kita melihat bahwa orang-orang
pagan ini atau orang kafir, awak kapal ini adalah orang-orang yang sebenarnya serius dengan hidup mereka, dan mereka itu sekarang akan melakukan sebuah eksekusi dari informasi yang mereka terima dari sang nabi. Nah, kemudian di bagian A ini, di sini kemudian sailors hurl atau melempar ya, sailors hurl melempar Jonah in the sea, and the sea becomes still ya. Mereka melemparkan Yunus ke laut dan laut itu kemudian menjadi tenang. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan laut dan laut berhenti mengamuk. Dan inilah yang namanya konfirmasi yang mereka terima dari informasi yang sebelumnya mereka dapatkan. Jadi sama seperti Allah yang melemparkan badai itu ke laut karena pemberontakan Yunus, demikian pula badai itu reda karena Yunus dilemparkan ke laut ya. Jadi ini adalah satu hal yang disusun gitu ya, supaya pendengar juga memahami bahwa Yunus dilemparkan ke laut ya, karena sebelumnya Allah melemparkan badai itu ke laut. Jadi kata yang dipakai itu adalah kata tul, yaitu kata yang sama, itu melemparkan. Nah, semua asumsi itu benar atau semua informasi itu benar, bahwa badai tersebut datang menghampiri kapal itu karena Yunus yang melarikan diri dari Tuhan. Jadi mereka mendapatkan sebuah konfirmasi tentang semua informasi yang mereka terima dari Yunus. Jadi di sini mereka kemudian mengetahui bahwa apa yang mereka alami sejak dari awal mereka berangkat dari Yafo, mereka tahu bahwa mereka akhirnya mendapatkan sebuah konfirmasi secara keseluruhan. Semua ini disebabkan oleh Yunus. Mereka berteriak-teriak kepada Allah, dan ternyata Allah itu, yang mereka teriak-teriak itu sia-sia. Mereka melemparkan muatan kapal dan tindakan yang sia-sia. Mereka kemudian ingin menyelamatkan Yunus, membawa ke darat. Mereka akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa itu semuanya sia-sia. Satu-satunya cara adalah dengan memberikan Yunus itu ke laut atau melemparkannya ke laut, karena itulah yang Allah inginkan untuk dilakukan gitu ya. Jadi Yunus harus dilemparkan ke laut. Nah, konfirmasi-konfirmasi inilah kemudian membawa mereka untuk melihat secara keseluruhan sebuah peristiwa ini dengan tepat gitu ya. Sama seperti kalau kita itu nonton film ya. Kalau kita nonton film, kita tahu ada penggalan A, penggalan B, penggalan C, penggalan D. Itu kemudian kita bertanya, kenapa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, sampai ada satu peristiwa yang memberikan sebuah konfirmasi, maka semua tadi penggalan-penggalan, potongan-potongan cerita itu nyambung dalam pikiran kita, kemudian menjadi sebuah satu cerita yang terkonfirmasi gitu, sehingga kita mendapatkan satu cerita yang lebih utuh. Jadi peristiwa ketika mereka melemparkan Yunus ke laut itu adalah sebuah konfirmasi yang membuat mereka itu mampu menghubungkan semua peristiwa itu. Mereka akhirnya tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu sia-sia gitu ya. Itu yang paling utama. Jadi mereka tahu bahwa Allah Yahweh itu berkuasa atas laut, langit, dan darat gitu. Mereka tahu bahwa ada nabi Tuhan yang hidup, yang betul-betul Yunus adalah seorang nabi, dan apa yang dikatakannya adalah benar. Dan mereka tahu siapa sebenarnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi peristiwa semua ini akhirnya membawa mereka itu kepada sebuah konklusi, sebuah kesimpulan, sebuah cerita, satu narasi yang utuh, sehingga mereka bisa menghubungkan semuanya itu dan melihatnya gitu ya. Tadi saya sudah katakan, mereka akhirnya mendapat konfirmasi bahwa Allah yang mereka selama ini adalah sia-sia. Nah, keputusan mereka adalah mereka menyembah Allah. Ya, orang-orang itu menjadi sangat takut. Jadi yang tadinya kalau kita lihat di sini ya, di sini kan mereka dikatakan ya nih, mereka dikatakan ini mereka sangat takut gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan mereka sangat takut kepada Tuhan gitu. Jadi akhirnya mereka itu takut kepada Tuhan setelah konfirmasi itu, lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Nah, teks ini memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa akhirnya mereka itu menyembah Allah Yahweh dan membuang Allah-Allah sembahan mereka gitu. Ya. Nah, kita sebenarnya tahu dari mana? Karena mereka mempersembahkan korban sembelihan dan mereka itu mengikrarkan nazar. Artinya itu mereka membuat satu perjanjian dengan Allah. Nanti berbeda ya ceritanya dengan ketika kasusnya di Niniwe. Ya, di Niniwe itu nanti kita akan lihat bahwa
penulis tidak menggunakan kata Yahweh, hanya menggunakan kata Elohim, dan Niniwe itu tidak berbalik kepada Yahweh, ya, tidak menyembah atau percaya kepada Yahweh, tetapi sebenarnya mereka meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Jadi ini ada dua perbuatan yang berbeda. Nah, di sini mereka berbeda. Di sini ada satu konfirmasi tentang bahwa mereka akhirnya mempersembahkan korban sembelihan, korban keselamatan, yaitu, dan kemudian mereka mengikirkan nazar. Nah, orang-orang di kapal, ya, ini, ya, jadi orang-orang di kapal ini membuat perjanjian dan mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan bukan karena pelayanan pengajian Yunus, ya, melainkan karena dosa dan pemberontakan Nabi ini. Ya, mereka berjumpa dengan Injil Tuhan dengan cara yang berbeda dan tidak sengaja oleh Yunus. Nah, jadi ini kita perlu perhatikan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebenarnya keselamatan itu betul-betul dari Tuhan dan bukan karena kita gitu. Jadi keselamatan itu dari Tuhan, dan keselamatan itu Tuhan berikan kepada orang-orang bukan karena kita memberitakan Injil secara sengaja, atau mungkin bahkan kalau di sini ceritanya adalah karena kejahatan Yunus atau karena keberdosaan Yunus, karena Yunus itu berontak kepada Allah gitu. Tapi mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sini kita akhirnya mengatakan seperti yang saya katakan di awal banget untuk kita membahas kitab Yunus ini adalah gini, ya. Jadi kadang-kadang kita ketemu suatu pelayanan, dan ketika pelayanan itu berkembang, bukan berarti pemimpin atau hamba Tuhan yang melayani itu menjadi orang yang baik sekali, tidak. Ya, tidak selalu harus ada hubungannya gitu. Ada tempat-tempat yang sebenarnya ada pemulihan, ada pertobatan, bukan karena hamba Tuhan atau melayani di situ sangat baik, bukan. Contohnya seperti ini, ya. Kita ketemu dengan Yunus yang bebal, kita ketemu dengan Yunus yang berdosa, kita ketemu dengan Yunus yang memberontak. Tetapi ada pertobatan besar, satu kapal. Satu kapal itu, satu perjalanan dengan Yunus itu betul-betul akhirnya bertobat begitu, ya. Percaya kepada Yahweh. Tapi bukan karena Yunus gitu. Bukan karena Yunus. Apa karena Yunus baik? Bukan. Apa karena Yunus itu melayani dengan sangat baik? Bukan. Bukan sama sekali. Jadi kita perlu melihat bahwa Allah berkuasa atas seluruh alam semesta ini dan Dia itu bisa menyelamatkan gitu. Jadi bagian kita itu bukanlah orang yang berjasa sekali di dalam sebuah pelayanan atau berjasa sekali dalam sebuah penginjilan. Bagian kita itu adalah hamba Tuhan gitu, yaitu melayani melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau, bukan melakukan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau itu ya mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar, mungkin bisa melakukan sesuatu yang kecil di mata kita. Tetapi apa yang Tuhan mau itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, perkenanan seorang hamba Tuhan atau perkenanan seorang Kristen di hadapan Tuhan dengan pelayanannya, maju atau tidaknya, itu bisa jauh berbeda, ya. Bisa saja satu pelayanan itu begitu maju dan diberkati oleh Tuhan, tetapi pelayan-pelayannya adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saja. Gitu. Tetapi bisa sebaliknya. Pelayan-pelayan itu pelayan-pelayan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi pelayanannya itu tidak maju. Dalam tanda kutip, ya, tidak maju, orang-orang itu tidak tidak mengalami pertobatan dan sebagainya. Itu tidak serta-merta karena si pelayan-pelayan itu. Tidak selalu. Jadi bagian dari hamba-hamba Tuhan, atau bagian daripada orang Kristen itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau dan mencari, maksudnya hidup berkenan kepada Dia. Jadi ketaatan, ya, trust and obey atau ketaatan kepada Tuhan itu adalah bagian yang penting dari kehidupan seorang Kristen dan hamba Tuhan. Bukan keren atau tidaknya, atau besar atau tidaknya satu pelayanan itu, tetapi kepada ketaatannya. Jadi kita lihat di sini, ya, betul-betul kita punya bukti di dalam Alkitab bahwa orang itu bertobat kembali kepada Allah bukan karena seorang hamba Tuhan yang melayani dengan baik, tapi karena dosa hamba Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang ini ada hamba Tuhan yang berdosa, yang melakukan suatu skandal gitu, skandal, dan melibatkan satu kelompok, dan kelompok itu pun akhirnya ikut terancam di dalam skandal hamba Tuhan ini, ya. Terus kemudian hamba Tuhan ini kalau ditanya pun siapa kamu, dia masih menyebutnya dia hamba Tuhan meskipun dia melakukan sebuah skandal besar gitu, ya, dan membuat kelompok ini menjadi takut dan terancam gitu. Tapi kemudian hamba Tuhan ini mereka singkirkan karena itu yang mereka tahu. Tapi kemudian mereka ini bertobat gitu.
Jadi bukan karena kebaikan atau kehebatan daripada hamba Tuhan ini, tetapi justru karena skandal itu membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi disinilah kuncinya ya. Kuncinya itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan awak kapal dengan Tuhan bukanlah pengalaman yang indah dalam tanda kutip ya, seperti yang kita lihat, penuh dengan kasih Tuhan, Tuhan itu baik dan sebagainya, tidak. Bukan pula aspek dari kasih Tuhan, melainkan dari kuasa dan ketegasan Tuhan kepada nabinya ya. Namun mereka percaya kepada Tuhan sebagai penguasa. Jadi mereka itu melihat Allah yang penguasa itu pasti seperti yang dikatakan oleh Yunus, Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi sebagai pelaut, mereka melihat bahwa laut mereda seperti itu tidak mungkin terjadi secara normal kalau bukan karena satu penguasa yang betul-betul hidup gitu. Jadi Yunus itu di dalam dosanya itu Allah akhirnya bisa menyelamatkan satu kapal, bisa menyentuh orang-orang di kapal itu, bukan karena pelayanan Yunus yang baik, bukan karena Yunus yang tulus, bukan karena Yunus yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi karena Tuhan berjumpa dengan mereka lewat semua konteks kesalahan Yunus. Jadi setiap ada pelayanan yang maju, setiap ada pertobatan, setiap ada hal-hal ya, buah-buah pelayanan itu adalah anugerah Tuhan semata. Kita hanya bisa berkata seperti kata Alkitab, kami hanya hamba-hamba yang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Jadi memang tidak ada, kita tidak perlu memberikan sebuah apa ya, sebuah klaim-klaim bahwa oh ini karena aku, ini karena aku dan sebagainya. Karena kita lihat di sini Tuhan dapat melakukan sesuatu yang besar tanpa kita gitu. Dan bahkan di dalam kesalahan kita pun Tuhan bisa menyelamatkan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa betul-betul sebuah apa namanya? Sebuah perjumpaan dengan Tuhan itu membawa orang itu kepada sebuah pertobatan. Jadi kalau bisa kita bawa ke dalam sebuah aplikasi dalam hidup kita, entah di dalam di dalam pengalaman kita atau maksudnya gini, di dalam kehidupan kita, bagian kita yang pertama itu adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita, melakukan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan. Nah, bagian kedua adalah pertobatan itu sebenarnya bukan karena atau pelayanan yang lebih baik atau sesuatu yang menghasilkan lebih baik, itu adalah bukan karena kuat dan gagah kita, tapi lebih kepada perjumpaan orang-orang tersebut dengan Tuhan dan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Jadi ini adalah dua hal yang berkaitan kuat sekali ya, bahwa kita melakukan bagian kita sebagai orang percaya atau sebagai hamba Tuhan, kita memberikan ketaatan kita kepada Tuhan, berkenan kepada Dia, entah di dalam kesalahan, entah di dalam kebaikan kita, Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang kita layani. Bahwa mereka itu betul-betul perlu, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi mereka berjumpa dengan Injil yang sebenarnya Yunus tidak utarakan dengan serius gitu ya. Tetapi sebenarnya ucapan Yunus itu, aku adalah orang yang takut akan Tuhan, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi ucapan Yunus itu akhirnya mereka berjumpa dengan Allah yang diberitakan oleh Yunus itu. Jadi perjumpaan inilah yang kemudian akan Tuhan pakai untuk menolong mereka atau menumbuhkan mereka atau kemudian membawa mereka kepada hal itu. Jadi bagian kita di dalam ketaatan kita itu, kita justru menampilkan Allah yang hidup itu. Allah yang betul-betul berkuasa atau Allah yang berdaulat itu. Dan kita bagian ketiga adalah kita harus menempatkan diri juga sebagai orang yang ada di awak kapal itu. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Kita perlu berjumpa dengan Allah yang berkuasa itu. Kita perlu
punya pengalaman-pengalaman yang real, pengalaman-pengalaman yang serius, pengalaman-pengalaman yang betul-betul terhadap Allah yang hidup itu. Karena itulah yang membuat kita bertumbuh, itulah yang membuat kita berubah, itulah yang membuat kita yakin tentang siapa Allah itu. Sehingga kita mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku kenal kepada dia. Ya, jadi kalau saya ulang, Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu adalah bagian kita adalah kita perlu melakukan bagian kita dengan baik. Ya, kita perlu taat kepada Tuhan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang wah, karena bagian kita itu adalah melakukan apa yang kita lakukan sebagai hamba. Yang kedua itu adalah ya perjumpaan dengan Tuhan ya daripada orang-orang yang dilayani, dan bukan karena kita gitu. Jadi pertumbuhan dan perjumpaan itulah yang mengubahkan seseorang. Dan yang ketiga adalah kita perlu menjadi orang yang pihak kedua ini. Meskipun kita adalah seorang pelayan, meskipun kita seorang hamba Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan. Jadi yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Yunus sebenarnya orang yang mengalami, sebenarnya dia kenal banget siapa Tuhan, tetapi dia sengaja memberontak. Dan kita akan lihat bagian itu di bagian yang lain. Ya, yang terakhir, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menginginkan Yunus itu mati, ya, melainkan belajar dari semua ini dan tetap menginginkan Yunus pergi memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe, sehingga Yunus tidak mati tenggelam, melainkan diselamatkan oleh ikan besar yang menelannya. Tuhan mau Yunus belajar. Tuhan mau ini adalah satu pendewasaan bagi Yunus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah berurusan dengan nabi. Jadi Tuhan akan mendewasakan nabinya ini lewat pengalaman-pengalaman yang akan kita bahas di pasal 2, 3, dan 4. Jadi Tuhan tidak mau Yunus ini mati. Jadi tujuan Tuhan melemparkan ke laut adalah untuk menyelamatkan Yunus dari kesesatannya, dari pelariannya, dan membawanya ke dalam satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, oke. Ini bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk pembahasan kita hari ini sampai sejauh itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih buat Yunus yang telah memberikan kami banyak sekali pembelajaran. Tuhan tolonglah sekali lagi, ingatkan kami bahwa kami ini adalah seorang hamba. Kami ini hamba yang melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pelayanan, setiap pekerjaan Tuhan yang kami dipercayakan di dalamnya, kami tahu bahwa semua itu adalah anugerah-Mu. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berjumpa dengan mereka masing-masing. Tuhan sendiri juga yang berjumpa dengan kami. Tuhan, tolonglah kami, biarkan kami terus boleh mengalami Engkau hari lepas hari. Kami mengenal aspek-aspek dalam diri-Mu yang besar. Bukan cuma sekedar bahwa Engkau mati bagi kami, tetapi ada banyak hal kekayaan daripada diri-Mu yang terus kami kenal lewat pengalaman-pengalaman hidup kami di dalam ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati semua kami, dan tolong kami untuk mengalami pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.